Oke, kembali lagi di channel kita, channel Kebonsai, channel yang membahas seputaran bonsai. Jadi pada video kali ini saya akan menggarap bahan sancang ini. Singkat cerita, bahan ini dulu saya dapatkan dari kebun teman saya yang berada di Bantul, Yogyakarta. Nah, ini ada sedikit cuplikan awal saya mendongkel bahan ini. Jadi ini dulu subur banget ya. Bisa dilihat dari perakaran dan juga daunnya sangat fantastis, hebat sekali. Dan bila mana kalian bertanya untuk media bahan ini, di sini saya menggunakan full pasir kali dan saya tambah sedikit kohe kambing atau kotoran kambing. Oke, untuk awalan saya akan menyeleksi tunas air yang berada di bagian depan atau sering kita sebut wajah dari bahan bonsai ini. Di sini saya ada sedikit tips. Apa itu tipsnya? Jadi begini kawan. Di saat kita melakukan pemotongan tunas seperti ini, kita memotongnya jangan terlalu mepet ke bawah. Jadi saran saya, kita sisakan sedikit tunas. Fungsinya apa? Yang pertama, agar bisa membantu penutupan kambium di bagian bekas potongan ini. Dan yang kedua, agar kelak ke depannya bahan ini bisa memiliki karakter. Maksud saya karakter yang seperti apa? Jadi bila mana kita menyisakan sedikit tunas, nanti suatu saat tunas tersebut akan menjadi benjolan. Nah, dari benjolan itu bisa membuat bahan bonsai kita terlihat lebih tua dan yang tentunya bisa menaikkan nilai ekonomis dari bahan bonsai ini. Ini saya berikan contohnya. Jadi kita sisakan tunas hijau kecil-kecil dan fungsinya yaitu tadi agar besok bisa menjadi benjolan dan bisa membuat bahan ini menjadi kelihatan lebih tua atau bisa mempunyai karakter yang tua. Lanjut, kita seleksi tunas di bagian lengan pertama atau calon lengan pertama. Jadi di sini saya juga menggunakan teknik atau tips seperti tadi. Jadi saat kita melakukan seleksi, kita sisakan sedikit tunas. Jadi di sini saya menyisakan satu tunas ini. Dan bila mana ditanya kenapa saya menyisakan tunas ini, jadi rencana tunas ini akan saya jadikan mahkota untuk lengan pertama. Jadi besok di lengan pertama ini akan ada mahkota kecil. Dan di samping itu agar bekas potongan di samping ini agar lebih cepat menutup. Kita lanjut
seleksi tunas di bagian atas ini. Untuk triknya sama, kita potong tapi kita sisakan sedikit tunas kecil. Kita potong pelan-pelan sambil kita nikmati prosesnya. Jadi ini dulu sudah sempat saya pasangi kawat atau wiring, gunanya agar untuk pengarahan tunas. Jadi tunas yang berada di kanan ini rencana akan saya gunakan untuk cabang terusan yang mengarah ke top mahkota. Nah, di sini bisa kita lihat banyak tunas yang brondol. Dikarenakan apa? Dikarenakan di lingkungan saya ini banyak yang memelihara ayam dan juga burung dara. Jadi ya seperti ini, ya nggak apa-apa lah. Sembari kita mengetes kesabaran. Kita lanjut seleksi tunas di bagian sini. Jadi rencananya di bagian sini akan saya buat sedikit ruang hampa agar besok bahan ini agar bisa terlihat lebih menarik. Untuk tahapan selanjutnya kita melakukan tahapan pelepasan kawat. Nah, untuk di tahapan ini kita harus sedikit berhati-hati. Kenapa saya bilang begitu? Takutnya kalau kita terlalu terburu-buru nanti malah patah. Dan kalau patah, ya itu tadi, nyesek. Kita lanjut purning tipis-tipis. Jadi nanti ini hanya akan saya sisakan 4 daun yang berada di bagian paling atas. Dan kalau ditanya kenapa daunnya malah dipotong-potong, jadi begini kawan. Jadi fungsi pemotongan daun ini agar nutrisi bisa terfokus pada daun bagian atas. Dan hasilnya apa? Dan hasilnya pertumbuhan batang ini bisa jadi lebih cepat. Bisa jadi lebih cepat tua dan juga lebih cepat untuk pembesaran cabang ini. Jadi di sini sudah saya siapkan 3 bilah bambu. Jadi fungsi bambu ini nanti untuk menyangga tunas. Ya, jadi di sini bambunya sudah saya pasang dan seperti ini penampakannya. Dan kalau kalian tanya ukuran bahan ini seberapa, nah di sini saya siapkan perbandingannya. Jadi seukuran ini kawan. Dan ini kalau menggunakan jari saya ya sekitaran 1 jengkalan lebih dikit lah untuk ukuran bahan ini. Jadi ini untuk hasil akhir sementara untuk bahan bonsai ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai saat ini. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.